Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Azuri Sultan Aulia Wahab, salah satu anggota dari kelompok 8 Struktur Data dan Algoritma kelas 2A UPI Kampus di Cibiru tahun 2026. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari kelompok kami yang berjudul KRS Helper. KRS Helper ini adalah aplikasi berbasis CLI dengan berbahasa Python yang membantu proses pengisian KRS mahasiswa. Sistem ini menggunakan konsep tree untuk memetakan prasyarat mata kuliah dan juga queue untuk mengelola waiting list ketika kuota kelas penuh. Dalam demo ini akan saya tunjukkan alur dari sisi mahasiswa, dosen, dan juga dari sisi admin. Oke, untuk yang pertama kita akan demonstrasikan terlebih dahulu role mahasiswa ya. Di sini kita akan jalankan programnya. Nah, di sini kita akan login sebagai mahasiswa terlebih dahulu. Sini saya akan masukkan salah satu NIM dari mahasiswa yang sudah saya buat datanya. Ceritanya passwordnya 123 saja biar gampang ya. Nah, di sini kita login sebagai seorang mahasiswa bernama Mario Brasco dengan NIM 2204009 semester 4 ceritanya. Dan IP sementaranya ini di 3,76. Nah, jadi Mario ini sudah masuk ke semester 4 dan di sini dia akan mengontrak mata kuliah ceritanya. Nah, sebelum kita akan demonstrasikan bagaimana ketika proses kontrak mata kuliah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tree prasyarat yang sudah kami buat. Nah, jadi pada fitur tree prasyarat ini, sistem kita akan menampilkan struktur prasyarat mata kuliah dalam bentuk tree. Kita coba langsung saja ya untuk seluruh prasyarat menuju skripsi. Nah, di sini sudah tampil ya. Jadi di sini rootnya itu adalah skripsi, lalu cabangnya itu adalah mata kuliah yang harus ditempuh sebelumnya. Nah, tree ini membantu mahasiswa memahami alur pengambilan mata kuliah dari semester awal sampai semester akhir gitu. Contohnya di sini untuk yang terakhir kali itu kan pastinya skripsi ya. Nah, sebelum kita bisa mengambil skripsi atau membuat skripsi, itu kita harus memenuhi dulu atau lulus terlebih dahulu mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi di semester 5, lalu harus lulus terlebih dahulu pemrograman mobile di semester 5, dan seterusnya, dan juga magang industri di semester 6 ceritanya. Nah, untuk kita bisa magang industri di semester 6, kita juga harus lulus terlebih dahulu mata kuliah pengembangan aplikasi terdistribusi di semester 5, lalu pemrograman mobile di semester 5, dan pembelajaran mesin di semester 5. Dan untuk kita bisa mengambil 3 mata kuliah tadi, itu syarat-syaratnya ada di sini juga. Jadi untuk bisa mengambil pengembangan aplikasi terdistribusi di semester 5 itu harus lulus basis data di semester 3, lalu untuk lulus basis data harus lulus dasar pemrograman di semester 1, lalu matematika diskrit di semester 2, dan untuk mengambil matematika diskrit di semester 2 harus lulus terlebih dahulu matematika dasar di semester 1 gitu. Dan seterusnya. Jadi ini kita bisa lebih tahu secara visual dengan menggunakan tree mata kuliah apa saja yang harus kita ambil dan persyarat-persyaratnya hingga dari semester awal hingga semester akhir gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan ada tulisan persyarat yang sama sudah muncul sebelumnya. Artinya apa? Artinya di sini contohnya ya yang struktur data dan algoritma ini itu sudah ada tadi di atasnya. Sudah dijelaskan untuk mengambil struktur data dan algoritma itu harus sudah mengambil dasar pemrograman di semester 1 gitu ya. Nah, kenapa kita tulis seperti ini? Supaya visualisasi tree-nya ini tidak terlalu panjang dan membingungkan gitu, dan tidak redundansi juga. Jadi ketika muncul mata kuliah yang sudah muncul sebelumnya, kita tinggal tuliskan prasyaratnya sama sudah muncul sebelumnya. Contohnya yang paling gampang itu di magang industri semester 6 ini, mata kuliah yang harus sudah dipenuhi itu ada pengembangan aplikasi terdistribusi, dan itu syaratnya sudah tergambarkan di atas gitu, yang tadi. Nah, supaya tidak muncul seperti ini lagi di bawah sini dan bakal jadi makin panjang, itu kita buat saja seperti ini gitu. Supaya visualisasinya lebih gampang dipahami. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa lihat dari mata kuliah semester saya atau ya semester 4 yang saat ini Mario sedang ada gitu ya. Itu di semester 4 mata kuliahnya ada sistem operasi, ada jaringan komputer dan sebagainya, dan syarat-syaratnya di sini juga sudah ditampilkan dalam bentuk tree juga sama. Lalu kita bisa melihat mata kuliah semester sebelumnya, berarti semester 3 ya. Semester 3 kita bisa dilihat juga mata kuliahnya apa saja dan persyaratnya apa saja. Lalu kita bisa lihat mata kuliah di semester berikutnya, di semester 5 gitu. Nah, itu kurang lebih
penjelasan dari tree prasyarat yang sudah kami buat gitu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut saja ke demonstrasi pengambilan kontrak mata kuliah. Di sini kita bisa lihat terlebih dahulu mata kuliahnya ada apa saja yang available atau yang ada yang bisa diambil. Lalu kita bisa ambil kelas mata kuliah. Di sini kita ambil contohnya, kita mengambil kelas apa ya? Oh, kita coba ambil kelas sistem operasi kelas A gitu ya, yang ini. Kita ambil sistem operasi kelas A. Kita ambil. Nah, di sini maka akan muncul berhasil mengajukan sistem operasi kelas A. Menunggu validasi dosen statusnya dan SKS yang sudah diambil untuk semester 4 ini 3 dari 24 karena kita baru mengontrak sistem operasi saja tadi ya, yang berbobot 3 SKS. Nah, kuota kelasnya yang tadi asalnya 0 di sini. Ini 0 ya, 0 per 6. 0 per 6 itu sudah menjadi 1 per 6 karena di sini Mario sudah membooking atau mengontrak terlebih dahulu sebelum mahasiswa lain, itu ceritanya. Oke, nah sekarang kita coba jika ada jadwal yang bentrok. Tadi kan kita sudah mengambil ya kelas sistem operasi kelas A, itu jadwalnya di hari Senin pukul 7 hingga 9.30. Nah sekarang kita coba ambil mata kuliah lain yang jadwalnya bentrok. Kita coba ambil pemrograman web kelas B saja lah ya. Pemrograman web kelas B di sini Senin pukul 8.40 hingga 12.50. Berarti kan tadi belum selesai ya, 7 sampai 9.30. Sedangkan ini di 8.40 udah langsung mulai. Itu berarti kan bentrok ya kelasnya. Kita coba ambil kelas yang bentrok. Kita ambil pemrograman web kelas B. Oh ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, ketika tadi kita sudah mengambil mata kuliah sistem operasi di atas tadi ya. Itu ketika kita sudah ambil, ketika kita mau kontrak mata kuliah yang lain itu sudah tidak muncul lagi karena ya sistem operasi mata kuliahnya sudah kita ambil tadi gitu ya. Oke, kita coba masukkan di sini pemrograman web kelas B. Maaf. Kita ketik manual saja RL318-B. Oke, ini akan bentrok jadwalnya ketika kita submit. Maka di sini akan muncul status gagal karena jadwalnya bentrok dengan kelas sistem operasi kelas A pada Senin pukul 7 sampai 9.30. Jadi tidak bisa gitu ya. Oke. Sekarang kita coba langsung saja masuk ke lihat status KRS. Nah, sini kita bisa lihat status KRS yang sudah kita ajukan kepada dosen-dosen. Dan kita menunggu validasi yang akan dilakukan oleh wali dosen kita gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat juga total SKS yang sudah diambil itu sudah berapa gitu. Nah, untuk memudahkan demonstrasi ini nanti saya akan coba langsung saja ke POV dari dosen gitu ya. Oke, kita langsung saja keluar di sini logout, lalu kita login sebagai dosen. Nah, di sini untuk dosen kita masukkan NIP-nya. Di sini saya pilih salah satu dosen saja ya. Lalu passwordnya ceritanya 123 biar gampang ya. Nah, di sini kita masuk sebagai dosen Ibu Ashifa ya. Nah, di sini di POV dosen kita bisa melihat list kelas yang dosen tersebut ampu. Nah, di sini beliau mengampu total 15 kelas gitu ya. Sini sudah ada listnya. Lalu kita sudah bisa lihat di sini yang mengajukan kelas sistem operasi itu sudah ada 1 dari 6 kuota yang tersedia. Karena tadi kita sebagai Mario sudah mengkontrak gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat dan validasi pengajuan KRS-nya. Karena di sini Mario wali dosenkan oleh Ibu Ashifa ceritanya. Nah, di sini Mario Brasco yang sudah muncul. Ini kita bisa ACC atau tidak, kita tolak. Nah, kita coba masukkan nomor urutnya. Nomor urutnya 1 ya di sini. Kita masukkan nomor urutnya. Data yang dipilih Mario, ketik ACC atau tolak. Kita ACC. Oke, pengajuan kelas untuk yang kelas A, sistem operasi kelas A sudah disetujui. Oke, kita akan kembali ke
POV Mario untuk melihat status dari KRS dia yang terbaru setelah di-ACC oleh Bu Asyifa tadi. Oke, sekarang kita lihat hasil KRS. Nah, di sini yang sudah di-ACC itu ada muncul di sini setelah tadi Bu Asyifa ACC gitu ya. Setelah di-ACC oleh dosennya. Kita bisa lihat lagi juga, lihat status. Nah, di sini statusnya sudah disetujui gitu ya. Kalau tadi belum disetujui, itu belum akan masuk ke bagian jadwal mingguan ini karena belum di-ACC gitu. Oke, kita lanjut di sini. Kita akan coba demonstrasikan queue yang diimplementasikan dalam dalam aplikasi kami. Oke, sebelumnya mungkin akan saya persiapkan dulu supaya mudah untuk demonstrasinya ya. Oke, lanjut di sini kita akan mendemonstrasikan implementasi dari queue yang kita implementasikan di aplikasi ini. Nah, jadi di sini ceritanya kita coba lihat dulu kelas yang bisa diambil oleh Gilang gitu ya. Di sini kita bisa lihat kelas yang dia bisa ambil itu salah satunya untuk kita ambil contoh di sini untuk pemrograman berorientasi objek kelas A. Itu kuotanya sudah penuh ya. Kuota pesertanya 4 dari 4. Nah, di sini kita coba Gilang ceritanya di sini dia ingin mengambil, di sini dia belum mengambil apa-apa ya. Ini dia belum mengambil kelas mata kuliah apa-apa. Dan di sini kita coba Gilang untuk mengambil mata kuliah yang kuotanya penuh tadi. Kita coba ambil. Di sini 4/4 ya. Kita coba ambil RL322A. Nah, di sini akan muncul warning kuota pemrograman berorientasi objek kelas A penuh. Dan Gilang masuk ke waiting list kelas A gitu ya. Kelas A untuk pemrograman berorientasi objek. Urutan waiting listnya pertama. Nah, ketika ada salah satu mahasiswa yang membatalkan untuk mengambil kelas A di pemrograman berorientasi objek atau KRS mahasiswa tersebut tidak di-ACC oleh dosennya atau ditolak, maka otomatis nanti Gilang akan masuk ke dalam kuota yang tadi sudah penuh gitu karena dia sekarang berada di urutan waiting list pertama. Kita akan coba langsung saja. Kita coba logout. Kita coba login dengan, bentar ya, kita lihat dulu datanya. Sini kita pakai yang Azuri ceritanya. Oke, kita lihat di sini Azuri sudah mengambil pemrograman berorientasi objek kelas A dan menunggu validasi. Tapi kita coba di sini batalkan ya. Kita sekalian pakai fitur batalkan kelas mata kuliah. Oke, kita coba ambil batalkan kelas mata kuliah. Nah, di sini kita masukkan untuk ID-nya. ID kelas yang ini dibatalkan yaitu RL322-A. Oke, pemrograman berorientasi objek kelas A berhasil dibatalkan. Nah, sekarang kita lihat lagi ke POV-nya Gilang tadi ya. Kita masuk ke POV-nya Gilang. Kita login sebagai Gilang. Nah, kita lihat status KRS-nya sekarang. Nah, sekarang sudah menunggu validasi karena tadi Azuri sudah membatalkan sehingga Gilang sebagai urutan queue pertama, dia akan langsung dimasukkan ke kuota yang tersedia tadi gitu. Nah, itu implementasi queue dari aplikasi yang kami buat. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu admin. Sebenarnya tidak banyak sih admin. Oke, kita lanjut masuk ke admin ya. Sini kita masuk ke program admin. admin_main.py. Oke, di sini kita login sebagai admin. Oke, jadi admin ini bisa melakukan beberapa hal, yaitu tambah akun mahasiswa, tambah akun dosen, lihat data mahasiswa, lihat data dosen, lihat data mata kuliah, lihat data kelas, hapus akun mahasiswa, hapus akun dosen.
Sebenarnya untuk akun mahasiswa dan akun dosen itu kalau di implementasi realnya gitu ya, itu seharusnya sudah terintegrasi secara penuh dengan sistem-sistem lainnya dalam akademik, dalam hal akademik. Tapi karena di sini kita fokusnya terhadap KRS saja, jadi kita tambahkan sedikit untuk POV admin di sini gitu. Oke, untuk admin di sini juga selain itu kita bisa lihat data mahasiswa. Sini ya, data mahasiswa. Lalu kita bisa lihat data dosen. Data dosen, lalu lihat data mata kuliah. Sini ada data mata kuliah. Lalu data kelas. Dan juga di sini admin bisa menghapus akun mahasiswa, menghapus akun dosen, dan juga menambahkannya seperti yang tadi saya bilang. Oke, kurang lebih untuk admin seperti itu. Oke, jadi untuk demonstrasi kami kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan demo tadi, jadi KRS Helper ini berhasil menerapkan struktur data tree untuk pemetaan persyaratan mata kuliah atau prasyarat mata kuliah kita menyebutnya, dan juga queue untuk pengelolaan waiting list kelas. Selain itu juga sistem kita itu mendukung pengecekan batas SKS, jadwal bentrok, kuota kelas, serta validasi dosen sehingga proses pengisian KRS menjadi lebih terstruktur. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila dalam demonstrasi ini masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.